Bab 516, benar-benar murah hati. Felix marah dan giginya gemeretuk. Namun, untuk kepentingan keluarga Viander, dia memaksakan diri dan berkata dengan marah. 140 triliun! Sika! Agam memandang Sinta dan bertanya. Apa kita masih mau menambahkan lagi? Tambahlah, dia kasihan juga. Kalau tidak menambahkan, nanti kita dikira takut sama seekor. Ya, mari kita tambah. Beri dia kehormatan. Sinta menahan tawanya dan berpura-pura serius. Ya juga, aku akan menurutimu. Agam tertawa. Kelopak mata Felix berkedut. Dia kesal sampai hampir pingsan. Sialan. Kali ini dia dipermalukan hingga malu sekali. 200 triliun. Agam mengangkat tangannya dan menawar harga tanpa ragu-ragu. Aku! Felix hampir mengamuk. Karena kode mata Ahsan, dia mencoba menahan amarah di dadanya sekuat tenaga. Tenang, tenang. Dia hanya punya 200 triliun. Kalau menyerah sekarang, bukankah itu sesuai keinginannya? Felix mengangkat tangannya dan berkata dengan keras. 220 triliun! Aku menyerah! Barang itu milikmu! Kata Agam dengan senyum main-main. Terdengar suara embusan napas yang tertahan. Akhirnya berakhir. Kalau ditambah 1 atau 2 putaran lagi, jantung ini tidak akan tahan. Felix mencibir. Matanya menunjukkan kebanggaan. Bukannya kamu punya kemampuan hebat. Terus tambah sana. Setelah berlagak begitu lama, akhirnya kamu tetap kalah dariku, kan? Felix mendapatkan bunga kristal es dengan harga 220 triliun. Senyum Ahsan muncul kembali di wajahnya. Hati para tetua di lantai atas akhirnya lega. Dengan bunga kristal es, keluarga Viander dapat terus berjaya selama 60 tahun lagi. Ya, langit masih berpihak pada kita. Hanya saja menghabiskan 220 triliun terasa terlalu banyak. Haha, apa kamu pikun? Lelang ini diselenggarakan oleh keluarga Viander. Meskipun sampai 2 kuadriliun, dana lelang juga akan disuntikkan ke lembaga amal kita. Uang kita juga, kan? Paling harus melalui proses dan membayar sedikit pajak. Bagi kita, itu hanya uang kecil. Para tetua saling tersenyum. Dibandingkan dengan itu, mereka sama aja mendapatkan bunga kristal es dengan cuma-cuma. Ini seperti durian runtuh. Orang bodoh ini berpikir keluarga Viander kehilangan uang. Sebenarnya dia yang dibodohi oleh kita. Benar-benar kebodohan dan kemelaratan orang kecil. Felix melipat kakinya dan melemparkan senyum mengejek pada Agam. Demi menyumbangkan uang ke daerah terpencil, Tuan Muda Felix bersedia membeli bunga kristal es dengan 220 triliun. Benar-benar murah hati. Kata Agam dengan acungan jempol. Felix terkejut, firasat buruk spontan muncul. Lalu, terdengar beberapa suara cekrek dan kilatan lampu. Felix melihat ke belakang. Tekanan darahnya hampir melonjak menjadi ke 180. Entah kapan, segerombolan wartawan datang. Mereka telah menyiapkan kamera dan memotret tanpa henti. Sebelumnya, Agam dan Felix bertengkar sengit dan suasananya panas. Tidak ada yang memperhatikan ketika para wartawan ini masuk. Pak Felix, Anda adalah perwakilan keluarga Viander. Anda menghabiskan 220 triliun untuk membantu daerah terpencil. Anda merupakan kebanggaan seluruh provinsi es. Apa Anda ingin mengatakan sesuatu? Bolehkah saya bertanya, apa pendapat Anda tentang perkembangan pendidikan di daerah terpencil? Apa Anda berencana untuk terus mendukung pendidikan daerah terpencil melalui lelang? Wartawan berkerumun dan mengepung Felix. Mikrofon didesakkan ke depan mulutnya. Pergi! Mana satpam? Usir mereka! Felix sangat marah, punggungnya berkeringat dingin. Donasi kepalamu. Orang bodoh saja tahu uang itu akhirnya akan disuntikan ke dalam lembaga amal keluarga Viander dan tidak ada sepeser pun yang akan diberikan. Tuan Muda Felix, ini siaran langsung di TV sekarang. Kamu harus memperhatikan citramu. Agam menunjuk layar besar di atas aula. Felix terpaku. Kemudian, dia melihat logo media pemerintah dan stasiun TV Provinsi Es di mikrofon para wartawan ini. Bahkan ada yang berasal dari provinsi lain. Pada saat yang sama, layar lebar di aula menunjukkan siaran berita langsung stasiun TV Provinsi Es. Di sana menunjukkan wajahnya yang tertegun. Kemudian, dia merasakan rasa ngeri yang besar dan seluruh tubuhnya tegang. Orang lainnya juga tercengang. Orang ini cari masalah, ya? Siaran berita TV resmi sama saja memaksa keluarga Viander untuk menyumbangkan semua uangnya malam ini. Jangan gugup, Pak Felix. Momen Anda menunasikan 220 triliun sudah disiarkan oleh kami. Sekarang orang-orang di seluruh negeri tahu tentang prestasi Anda malam ini. Anak-anak di daerah terpencil akan sangat berterima kasih kepada Anda. Reporter wanita dari stasiun TV provinsi menunjukkan senyum profesional dan mengarahkan mikrofon ke depan mulut Felix.
Bisakah Anda mengekspresikan suasana hati Anda saat ini? Sialan, aku mau membunuh. Felix hampir lepas kendali. Dipikir pakai dengkul pun, dia tahu ini adalah jebakan yang digali Agam untuknya. Namun, mau bagaimana lagi? Ini siaran langsung. Jika dia berani menyangkalnya, keluarga Viander akan dihancurkan oleh opini publik besok. Kalaupun opini publik melepaskan mereka, ibu kota kekaisaran juga akan bergerak. Oleh karena itu, uang ini harus disumbangkan. Felix mengulum senyum dan bergumam lama-lama. Akhirnya dia melontarkan dua kata. Sangat bagus. Seberapa bagus itu? Agam mencemooh dan tertawa. Dia juga menyalahkan wartawan. Berdirilah lebih jauh, jangan halangi kameranya. Sial! Felix langsung lepas kendali. Tekanan darahnya melonjak dan kelopak matanya berkedut. Dia jatuh dan buru-buru ditopang oleh para wartawan. Kalian terlalu antusias. Tuan muda Felix sampai jatuh pingsan karena gugup diwawancarai oleh kalian. Agam berdecak lidah. Sinta menggigit bibir bawahnya dengan tubuh sedikit bergetar. Dia memaksakan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Orang ini terlalu jahat. Tubuh Felix kejang-kejang. Awalnya masih tidak apa-apa. Mendengar ini, dia hampir muntah darah dan jatuh pingsan. Sepertinya Pak Felix juga sangat bersemangat menyumbangkan uang 220 triliun untuk membantu pendidikan anak-anak di daerah terpencil. Reporter wanita dari stasiun TV provinsi berkata kepada kamera. Selanjutnya, kami akan terus mengikuti perkembangan sumbangan secara langsung. Kami tidak akan pernah mengecewakan Pak Felix dan keluarga Viander yang telah berbuat baik. Suasana menjadi canggung. Rencana keluarga Viander dikalahkan oleh trik aneh Agam. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Tentu saja, lebih banyak orang yang senang melihat penderitaan mereka. Mereka yang berbuat jahat pasti gagal juga. Awalnya, perbuatan keluarga Viander ini telah menyebabkan banyak orang tidak puas. Sekarang lihatlah, mereka kena sial sendiri, kan? Kerugian 300 triliun merupakan pukulan besar bagi keluarga Viander. Berdiri di atas panggung, wajah Ahsan sangat masam. Keluarga Viander telah menginvestasikan banyak uang dalam proyek distribusi makanan. Aset keluarga sudah sangat terbatas. Mereka awalnya berencana menggunakan malam ini untuk mendapatkan sejumlah dana. Siapa sangka mereka tidak akan mendapatkan uang, tetapi kehilangan lebih banyak lagi. Ini sungguh tidak dapat untung, malah rugi pula. Aku tidak menyangka akan dijebak oleh anak ini. Para tetua di lantai atas tampak masam. Mereka menatap Agam seolah ingin memakannya hidup-hidup. Jangan panik, kita sudah mendapatkan barangnya. Anggap saja kita menghabiskan 220 triliun untuk membeli masa depan yang penuh kejayaan selama 60 tahun untuk keluarga Viander. Kata seorang tetua tertua. Para tetua saling memandang dan mengangguk perlahan. Jika berpikir seperti ini, jual beli itu juga cukup menguntungkan. Namun, mereka tidak tahu harta yang mereka beli dengan menghabiskan 220 triliun sebenarnya adalah bom waktu. Itu juga merupakan bom kehancuran keluarga Viander. Ahsan menarik napas dalam-dalam, memaksa diri untuk tenang. Dia berkata kepada wartawan. Barang lelang berikutnya adalah rahasia dagang. Silakan kalian pergi. Para wartawan tidak berniat untuk pergi sama sekali. Melihat suasana cukup panas, Agam mengirim pesan. Para wartawan seperti telah menerima perintah dan meninggalkan tempat tersebut bersama-sama. Setelah semua wartawan keluar, Ahsan segera meminta satpam untuk menjaga gerbang. Jangan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi. Jika ada kesalahan lagi, keluarga Viander akan benar-benar berada dalam bahaya. Bab 517, jatuh dalam perangkap. Pelelangan terus berlanjut. Malam ini semua hasil dari pelelangan akan disumbangkan, sehingga tidak ada kesempatan untuk menjilat keluarga Viander, dan semua orang pun hanya pergi melihat-lihat saja. Sebelumnya ada belasan barang yang sudah dilelang, meski digabungkan, nilainya juga tidak mencapai 200 miliar. Tak lama kemudian, acara pelelangan pun hampir berakhir. Ketika Ahsan sedang membawakan acara pelelangan, seorang anggota senior keluarga Viander datang ke panggung dan membisikkan sesuatu padanya. Dia membiarkan para penonton untuk beristirahat selama 5 menit dan buru-buru pergi. Ahsan pergi ke bagian belakang ruangan dan menerima angka-angka yang diberikan oleh anak buahnya. Dia hampir mengalami stroke karena marah. Setelah berita bahwa keluarga Viander telah menyumbangkan sekitar 200 miliar kepada publik disiarkan secara langsung sebelumnya, seluruh internet meledak. Semua orang memuji keluarga Viander atas perbuatan baik mereka, tetapi para bos yang benar-benar memegang kekuasaan mencium adanya bahaya. Demi melaksanakan distribusi makanan, keluarga Viander telah menginvestasikan banyak modal, tetapi sekarang mengalami kerugian lebih dari 200 miliar, dan dapat dipastikan situasi keuangan mereka sedang dalam keadaan defisit. Untuk menghilangkan semua risiko, lembaga investasi dari semua pihak telah menjual saham industri keluarga Viander. Untuk sementara waktu,
aset keluarga Viander tidak naik tetapi menyusut. Dalam waktu setengah jam setelah pelelangan, saham industrinya anjlok, kehilangan hampir 200 triliun. Hal ini tentu saja memperburuk keadaan keluarga Viander. Mendapatkan ketenaran tetapi harus kehilangan uang, keluarga Viander hampir ingin menangis. Setelah berunding sebentar, mereka mengambil keputusan. Melelang sebagian dari distribusi makanan adalah cara mereka untuk mendapatkan kembali uang mereka. Sudah masuk ke dalam perangkap. Kevin mengirim pesan teks. Agam tersenyum tipis dan mematikan teleponnya. Pertunjukan baru saja dimulai. Ahsan menata kembali suasana hatinya, berjalan ke panggung untuk bertepuk tangan dan menarik perhatian semua orang. Dengan senyum hangat di wajahnya, dia berkata dengan lantang. Semuanya telah lama menunggu, acara lelang malam ini akan dilanjutkan. Sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan bahwa ini bukan lelang amal, tetapi transaksi komersial oleh keluarga Viander dengan Anda sekalian yang hadir di tempat ini. Semua orang datang karena tertarik. Trik seperti apa yang dilakukan keluarga Viander? Ahsan mengarahkan pandangannya ke arah kerumunan dan melambaikan tangannya. Lelang terakhir, saham asli distribusi makanan. Dalam sekejap, aula menjadi sunyi. Beberapa detik kemudian, ada gejolak kegembiraan yang hampir menjungkir balikkan atap ruangan. Keluarga Viander melelang saham asli distribusi makanan. Sesuatu yang tidak akan berani mereka bayangkan biasanya, kini sedang dilelang oleh keluarga Viander. Ini tidak benar, kan? Tidak mengherankan jika mereka memiliki pikiran seperti itu. Sudah bukan rahasia lagi bahwa keluarga Viander terlibat dalam distribusi makanan. Semua orang melihat prospek dan keuntungan yang besar dari pasar ini, tetapi keluarga Viander bukanlah dermawan. Mereka pasti tidak akan berbagi kesempatan besar seperti ini dengan orang lain. Selain itu, keluarga Viander dan Kevin telah bekerja sama dengan baik, dengan kedua belah pihak menginvestasikan hampir mendekati beberapa kuadriliun. Jumlah yang begitu mengerikan seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat digoyahkan oleh orang-orang ini. Jadi, tidak peduli seberapa cemburunya mereka tidak berani memiliki niat tertentu. Namun sekarang keluarga Viander telah mengambil inisiatif untuk melepaskan dan mengundang mereka bergabung. Melelang saham mereka, bahkan saham asli, hal baik seperti ini membuat mereka merasa seolah-olah sedang bermimpi. Hari ini, kalau Anda hadir untuk mendukung keluarga Viander di tempat ini, Anda adalah bagian dari keluarga Viander. Saya berbicara dengan jujur, setelah pasar distribusi makanan menjadi sukses, kami masih harus mencari pendanaan. Sebagai gantinya, kami lebih suka mempercayakan keluarga kami sendiri dibandingkan dengan memberikan kesempatan bagi investor luar. Ini adalah keinginan keluarga Viander, kata Ahsan dengan tulus. Dipasangkan dengan wajahnya yang tua, itu benar-benar menular, menyebabkan banyak orang yang hatinya tergerak. Keluarga Viander sangat luar biasa. Senior, terimalah penghormatan saya. Di masa depan, aku akan berbagi suka dan duka dengan keluarga Viander. Para bos berkumpul dan berbicara dengan penuh semangat, wajah mereka penuh dengan kegembiraan. Batas atas bisnis distribusi makanan di masyarakat berada di kisaran 2 kuadriliun hingga 2,4 kuadriliun, dengan beberapa industri yang dikalkulasikan, dapat mencapai 3 kuadriliun. Sebelumnya, kami dari keluarga Viander berkomunikasi dengan Kevin untuk menetapkan harga saham asli sebesar 200.000 per saham, dengan jumlah total 10 miliar saham. Kami akan menjual 1 miliar saham untuk publik. Hari ini, keluarga Viander akan menawarkan 1 miliar lembar saham ke publik dengan harga lelang sebesar 100.000 per lembar saham. Penawaran untuk satu pihak tidak dapat melebihi 100 juta lembar saham. 10 miliar lembar saham, diambil 1 miliar untuk dilelang. Dengan kata lain, keluarga Viander akan menjual 10% sahamnya. Ketika 10% saham digabungkan, harga awalnya 100 triliun. Dibandingkan dengan valuasi industri, itu 3 hingga 4 kali lipat lebih tinggi. Menghabiskan 2 miliar dan menghasilkan 6 hingga 8 miliar, ditambah lagi risikonya sangat rendah. Ini seperti emas yang jatuh dari langit. Setelah merasa atmosfer telah tercipta, Ahsan mengangkat tangannya dan berkata, setiap lembar saham punya harga lelang awal sebesar 100.000, dengan kenaikan harga minimum sebesar 2.000. Sekarang, pelelangan dimulai. Begitu kata-kata itu terucap, seseorang segera menawar. Harga satuan 110.000 untuk 5 juta lembar saham. Harga satuan 120.000 untuk 5 juta lembar saham. Harga satuan 124.000 untuk 10 juta lembar saham. Seperti gunung raksasa yang dilemparkan ke danau, memicu gelombang. Semua orang menjadi geram dan tenggorokan mereka tercekat saat mereka dengan panik menawar lebih tinggi lagi. Segera, harga satuan dari 100.000 akan segera naik hingga 400.000. Harga terus melonjak. Bagaimanapun, margin keuntungan ada di sini. Selama tidak melebihi 600.000, pada dasarnya itu adalah keuntungan yang stabil. Walaupun melebihi 600.000, beberapa bos akan terus meningkatkan harga. Mengingat itu, kepemilikan saham di distribusi makanan tidak hanya memiliki arti finansial semata,
tetapi pengaruh di belakangnya adalah kekayaan yang terbesar. Meskipun mereka membelinya dengan rugi, itu masih akan menjadi keuntungan bagi beberapa petinggi. Fajar, apa kita ingin menawarnya? Melihat situasi itu, Cahya tidak bisa menahan kegembiraannya dan bertanya. Tentu saja, keluarga Budiono selalu tertarik pada proyek distribusi makanan. Fajar tersenyum, dia mengangkat tangannya dan berkata, setiap lembar saham dengan harga 400.000, dengan total 100 juta lembar saham. Mendengar kata-kata itu, kerumunan orang itu menatap dengan cemas. Menawar dengan harga 400.000 untuk 100 juta lembar saham, setara dengan mengeluarkan uang 40 triliun sekaligus. Bagi sebagian besar petinggi, itu sudah dianggap sebagai jumlah yang sangat besar. Namun, harga ini bukan yang tertinggi. Beberapa orang ingin terus mengikuti penawaran tersebut, tetapi ketika mereka melihat mata Fajar yang menyipit, mereka segera menghentikan niat mereka. Fajar adalah tuan muda dari keluarga Budiono. Jika dibandingkan dari segi ukuran dan koneksi, keluarga Budiono jauh lebih kuat daripada keluarga Viander. Jika harga satuannya 200.000, orang rela mati demi uang, mereka masih memiliki keberanian untuk memperjuangkannya. Namun, dengan harga satuan sebesar 400.000, membuat margin keuntungan yang sangat terbatas. Akan tidak bijak jika harus mempermalukan keluarga Budiono demi keuntungan yang sangat terbatas ini. Fajar Budiono membeli 100 juta lembar saham distribusi makanan dengan jumlah kesepakatan 40 triliun. Ahsan membuat keputusan akhir dan mendapat 1 miliar lembar saham ke tangannya. Cahya bertanya dengan ragu. Fajar, mengapa kamu langsung menyebutkan harga satuannya sebesar 400? Aku pikir itu bisa ditekan. 200 juga sudah cukup bagus, dan itu bisa menghemat uang hingga 20 triliun. Kak, apa yang kamu pikirkan? Walaupun Fajar punya kehormatan besar, orang-orang ini adalah orang yang serakah yang bahkan tidak akan melepaskan keuntungan sedikit pun. Kalau Fajar menawar dengan harga 200.000, mereka pasti akan mengikuti harganya dan harganya mungkin akan lebih tinggi. Kata Jaya yang berada di dekatnya. Lumayan. Fajar tersenyum dan mengangguk. Harga satuan 400.000 adalah batas yang mampu dibeli kebanyakan orang. Aku langsung menawar 400.000. Dalam hal taktik psikologis, aku sudah mendapatkan keuntungan. Cahya tiba-tiba menyadari bahwa makin dia memandang Fajar, makin dia menyukainya. Menantunya harus hebat seperti itu. Setelah terdiam sejenak, Cahya berkata sambil mengedipkan mata. Mengapa kita tidak mencobanya juga? Dengan reputasi Fajar, kita mungkin bisa mendapatkan harga satuan sebesar 400.000. Baiklah, tapi keluarga Pambudi tidak punya banyak likuiditas, jadi kita tidak bisa mendapatkan 40 triliun. Saat berbicara, Jaya tanpa sadar melirik Fajar. Fajar dalam sekejap memahami maksudnya, dengan murah hati tersenyum dan berkata, aku masih punya sedikit uang, izinkan aku meminjamkannya kepada kalian. Astaga, maaf ya. Kata Cahya yang tak sabar menerima kartu kredit milik Fajar. Permisi, maaf mengganggu. Kata seorang senior dari keluarga Viander. Dia mendekati mereka dengan nada minta maaf. Tuan Fajar telah membeli 100 juta lembar saham. Menurut aturan, kalian sudah tidak bisa menawar lagi. Bab 518, meminjam uang. Mengapa aku tidak bisa melakukannya? Keluarga Pambudi adalah keluarga Pambudi, dan keluarga Budiono adalah keluarga Budiono. Keduanya tidak berhubungan. Kata Cahya dengan tidak puas. Semua tokoh terkemuka di Provinsi S tahu bahwa Tuan Muda Fajar adalah menantu keluarga Pambudi. Jadi tolong jangan mempersulitku. Bahkan tidak memberikan rasa hormat kepadaku. Ucap Fajar dengan mata menyipit dan nada mengancam. Seorang senior keluarga Viander terkejut sejenak, kemudian berbicara ragu-ragu. Sebenarnya hal itu memungkinkan, tapi keluarga Pambudi ingin membeli 100 juta lembar saham, kami tidak dapat menggunakan uang Anda, Tuan Fajar. Kalau setiap orang melakukan hal yang sama, 10% saham yang kita jual akan berakhir di tangan satu orang, dan ini akan sangat merugikan kami. Mohon pengertiannya. Mata Fajar dengan sedikit muram, tetapi dia tidak melawan. Masalah ini memang tidak masuk akal. Dia tidak bisa menggertak orang lain demi keuntungan kecil dan membuat hubungan antara kedua keluarga rusak. Melihat Fajar tidak mengatakan apa-apa, Cahya pun langsung menahan diri. Bagaimanapun, yang dia hadapi adalah keluarga Viander. Cahya dengan gan mengembalikan kartu bank dan berkata kepada Jaya. Berapa banyak uang yang bisa kita kumpulkan? Hanya 14 triliun. Jaya menghela napas dan berkata, kalau kita bisa mengumpulkan 40 triliun, maka dengan segera 40 triliun miliar kita akan menjadi 80 triliun. Sayang sekali kita rugi hingga 52 triliun. Begitu mendengar kerugian mencapai 52 triliun, Cahya dan Laila merasa tertekan. Kenapa kita tidak meminta seseorang untuk meminjamkannya? Siapa yang bisa meminjamkan kita uang 52 triliun? Putrimu, keponakanku.
kata Jaya sambil mengedipkan mata. Dia punya tambang emas Gunung Cayan, juga dana yang disuntikan oleh keluarga Suwandi. Dia pasti bisa mengeluarkan uang 26 triliun. Cahya tiba-tiba sadar dan berbalik untuk melihat Citra. Sebelum dia mengatakan sesuatu, Citra berkata, "Aku tidak akan meminjamkannya. Gadis sialan, apa yang kamu bicarakan? Aku ini ibumu. Aku telah membesarkanmu. Apa salahnya meminjam uang padamu? Bukan berarti aku tidak akan mengembalikannya." Cahya berdiri dan berkata dengan marah, "Bu, perusahaan Yobela tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak berhak menyentuh uang di dalamnya. Tolong jangan mempersulitku. Apa maksudmu dengan aku mempersulitmu? Kamu orang yang tidak berperasaan. Aku melakukan ini untuk mendapatkan lebih banyak uang untuk mas kawinmu. Bagaimana mungkin kamu tidak memahamiku?" Cahya makin menjadi ketika dia berbicara, tiba-tiba dia terduduk di tanah, mengamuk dan menangis. "Kamu anak yang tidak tahu berterima kasih. Aku telah membesarkanmu selama ini dan tidak meminta imbalan apapun. Tapi, ketika aku meminjam sedikit uang darimu, kamu menolak. Hidupku sangat sulit. Kalau seperti ini sekarang, bagaimana ayahmu dan aku bisa mengharapkanmu untuk merawat kami di masa tua kita?" Cahya tidak peduli dengan pandangan orang di sekitarnya. Dia menendang kaki dan menangis di tanah, dengan air mata dan ingus yang banyak. "Kak, jangan terlalu sedih. Itu tidak baik. Apa kamu mendengarku? Jangan marah." Jaya melangkah maju untuk membantu Cahya dan menatap Laila. "Bibi melakukan ini semua demi kebaikanmu. Mengapa kamu tidak bisa memahami situasinya? Kamu adalah satu-satunya anak paman dan bibi. Meskipun kamu mungkin tidak puas dengan mereka, kamu tetaplah darah daging mereka. Kedekatan ibu dan anak adalah sesuatu yang tak bisa dipisahkan. Mengapa kamu bisa begitu kejam?" kata Laila penuh dengan amarah sambil membantu Cahya berdiri. Cahya mendorong mereka berdua menjauh dan terengah-engah sambil memegangi dadanya. "Aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku benar-benar muak. Bahkan putri semata wayangku tidak peduli lagi padaku. Biarkan aku mati saja." "Kak, apa yang kamu bicarakan?" Jaya tampak cemas dan menatap Citra dengan marah. "Ibumu marah padamu, tapi kamu masih duduk saja. Apa kamu punya hati nurani?" Citra menggigit bibirnya pelan. Matanya memancarkan kepedihan dan dia berkata, "Ibu, aku sudah tidak ingat lagi berapa kali ibu mengancamku dengan cara seperti ini. Setiap kali ada sesuatu yang tidak ingin aku lakukan, saat aku masih sekolah, saat aku bekerja, bahkan ibu juga seperti itu saat meminta Agam untuk masuk ke keluarga kita dengan alasan Feng Shui. Apa ibu tidak merasa ibu sudah terlalu berlebihan? Ibu selalu mengendalikan hidupku. Benar, aku adalah putrimu. Kamu melahirkanku dan memberiku kehidupan. Apapun yang aku lakukan, aku tidak bisa membalas cinta dan kasih sayangmu. Tapi, aku sama sekali tidak menyukai kehidupan seperti ini. Kalau memungkinkan, aku bahkan tidak ingin muncul di dunia ini." Wajah Citra pucat, emosinya begitu meluap-luap sehingga tangan dan kakinya terasa dingin, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, dan dia hampir tidak bisa berdiri dengan benar. Cahya berkata dengan marah, "Apa maksudmu? Citra, kamu terlalu bertele-tele. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Aku hanya bertanya satu hal, apa kamu mau memberikannya atau tidak?" "Aku tidak akan memberikannya." Citra menarik napas dalam-dalam dan mengatakannya tanpa ragu-ragu. "Gadis sial, kamu sudah berani melawanku." Cahya melompat dengan penuh tenaga, sama sekali tidak terlihat seperti orang yang hampir mati. Dia bangkit berdiri dan akan melayangkan tamparan. Citra melihat ibunya yang penuh dengan kemarahan menyerangnya, dia merasa sangat sedih dan menutup matanya dengan menderita. Melihat tamparan itu akan mendarah di wajah Citra, sebuah tangan yang kuat meraih lengan Cahya. "Orang sepertimu hanya menodai makna dari kata ibu." Nada datar yang tidak asing terdengar. Citra tiba-tiba membuka matanya dan melihat Agam berdiri di depannya. Saat melihat sosok dia yang biasa, kesedihan dan ketidakadilan di dalam hatinya naik ke permukaan, menghancurkan dirinya yang pura-pura tegar, hidungnya tersumbat, matanya sembab. Agam muncul begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang menyadarinya ketika dia datang. Cahya bereaksi dengan ekspresi yang lebih ganas di wajahnya dan mengutuk. "Bajingan, menyingkirlah! Siapa kamu hingga berani mencampuri urusan keluargaku? Cuy, tutup mulutmu!" Sinta berjalan mendekat, matanya yang indah menatap dengan tajam. "Agam adalah teman keluarga Suwandi. Beraninya kamu tidak menghormatinya?" Aura Sinta terlalu kuat, seketika mengejutkan Cahya dan Jaya yang membuat mereka terdiam. Sinta biasanya patuh di depan Agam dan gadis polos yang selalu mengikutinya. Akan tetapi, jangan lupa bahwa dia adalah bos dari Dewan Keluarga Suwandi. Dibandingkan dengan beberapa tetua, dia memiliki kekuatan yang lebih besar. Begitu dia menjadi serius, keluarga Pambudi yang kecil tidak terkalahkan. "Nona Sinta,
Kamu bahkan mengurusi urusan keluarga orang lain. Bukankah itu terlalu ikut campur? Fajar membuka mulutnya, dia tidak takut pada keluarga Suwandi. Melihat Fajar membelanya, Cahya lebih percaya diri dan menatap Agam dengan hina. Kamu hanya bisa bersembunyi di balik seorang wanita, pengecut yang tidak berguna. Agam mencibir, menoleh ke Citra dan berkata, ambil 40 triliun dan pinjamkan pada ibumu. Citra terdiam, lalu cepat-cepat menghapus air matanya dan berkata, tidak bisa, kami tidak punya banyak modal yang tersedia di rekening kami. Selain itu, keluarga Viander akan melelang saham asli dari proyek distribusi makanan, ini kesempatan langka bagi kami. Kalau kami meminjam uang, maka kami tidak akan bisa membeli saham itu lagi. Gadis sialan, bahkan Agam sudah berkata begitu. Kenapa kamu tidak segera memberiku uang? Apa kamu masih putriku? Takut Agam akan menarik kembali kata-katanya, Cahya berpura-pura sarkastik dan berkata, Agam, kamu bilang kamu akan memberiku uang, kamu harus memberikannya padaku. Seseorang yang tidak bisa dipegang kata-katanya bukanlah seorang pria. Agam melirik Cahya dan berkata kepada Citra, dengarkan aku, pinjamkanlah. Aku tidak peduli padamu lagi. Citra tidak bisa berkata-kata karena marah dan merasa kecewa. Kenapa dia suka pura-pura kaya padahal dia bekerja keras untuk membangun karirnya? Orang-orang lainnya memandang Agam dengan tatapan mata penuh hinaan dan ejekan. Untuk mempertahankan egonya sejenak, dia bahkan tidak mau melakukan kesepakatan yang menguntungkan seperti ini. Pecundang memanglah pecundang, dia memiliki pandangan yang sangat sempit. Dia bahkan tidak tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan. Dia ditakdirkan untuk menjadi biasa-biasa saja dalam kehidupannya kali ini. Agam tampak tak berdaya, dia akan menjelaskan kepadanya nanti. Soal uang, aku meminjamnya. Di mana surat utangnya? Masih membutuhkan surat utang? Menurutmu? Oke, bukankah itu hanya surat utang? Aku akan menulisnya. Cahya meminta pulpen dan kertas. Dia menuliskan surat utang, meninggalkan cap jarinya, dan menyerahkannya kepada Agam. Sudah, kan? Ya. Agam tersenyum dan menyerahkan kartunya. Cahya mengambil kartu bank dan segera berpartisipasi dalam pelelangan. Dengan bantuan reputasi Fajar, dia berhasil menghabiskan 40 triliun dan melelang 100 juta lembar saham. Memegang 100 juta lembar saham, pasti akan berlipat ganda di masa depan. Mendapatkan uang sebanyak 80 triliun secara cuma-cuma. Apa? Meminjamkan 40 triliun? Hanya orang bodoh yang akan mengakuinya. Walaupun aku menandatangani surat utang, apa masalahnya? Aku bisa mengamuk dan menolak untuk mengakuinya, kan? Jika tidak, dia bisa meminta putrinya untuk membantunya. Bagaimanapun, dia tidak akan membayar kembali uang ini. Bab 519, Juru Bicara Kevin. Pelelangan secara bertahap menuju akhir. 1 miliar lembar saham yang ditawarkan oleh keluarga Viander terjual dengan total 540 triliun, cukup untuk memenuhi kebutuhan mendesak keluarga Viander. Kedua belah pihak merasa senang. Keluarga Viander mengadakan pesta makan malam yang dihadiri semua orang. Kecuali Agam. Tujuannya telah tercapai. Langkah keluarga Viander untuk menjual saham mereka tentu saja telah meringankan tekanan keuangan mereka, tetapi juga memunculkan potensi masalah yang sangat besar. Saat perjamuan makan malam, suasananya sangat menyenangkan dan ceria. Tanpa diketahui semua orang, bencana besar yang mengguncang lingkaran bisnis Provinsi S akan segera terjadi. Paman Kevin, kata Henry saat membawa Cahya dan beberapa orang lainnya datang. Dia sedikit membungkuk dan berkata, ayah saya adalah Harry. Karena Paman Kevin sakit dan beristirahat di rumah, saya datang untuk menjenguk Anda secara pribadi. Kevin mengangguk dengan tenang dan berkata, bawa aku untuk menyapa ayahmu saat kamu kembali. Pasti, pasti. Henry mengangguk dengan penuh semangat, lalu berbalik ke samping dan menunjuk Cahya, Jaya dan yang lainnya. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, mereka adalah keluarga Pambudi, dan ini Fajar dari keluarga Budi Ono adalah menantu mereka. Fajar adalah menantu Anda? Lalu, siapa pemuda yang baru saja meminjamkanmu uang sebanyak 40 triliun? Kevin bertanya dengan pura-pura kebingungan sembari dia mengamati Cahya. Dia adalah mantan menantuku, seorang pecundang yang masuk keluarga istri dan makan minum gratis di keluarga Pambudi selama setahun sebelum aku mengusirnya. Kata Cahya dengan acuh tak acuh. Mata Kevin tajam. Pak Agam adalah pecundang? Oh, keluargamu ini benar-benar tidak punya mata. Tuan Kevin, maaf kalau saya terlalu lancang, tapi ada satu hal yang harus saya katakan. Matanya melihat sekitar dan Cahya berkata dengan suara pelan. Agam, dia tidak punya kemampuan dan suka menyombongkan diri. Putri Anda mengundangnya untuk menari di sebuah pesta dansa. Pasti dia telah menipu putri Anda. Oh, apa yang ingin kamu sampaikan?
Putri Anda sangat cantik dan berasal dari keluarga terpandang, pecundang itu tidak pantas menjadi teman putri Anda. Kalau saya menjadi Anda, saya pasti akan memberinya pelajaran agar menjaga jarak dari putri Anda. Benar, kalau putriku tertipu oleh pecundang semacam ini, aku pasti akan membunuhnya. Jaya mengambil kesempatan untuk berkata. Sudah selesai bicara? Kevin tersenyum sedikit, dan kalimat berikutnya membingungkan semua orang. Putriku mengundang Pak Agam untuk berdansa. Aku sangat senang dan bahkan merasa lega, apa kalian mengerti? Cahya membuka mulutnya dan tidak bisa menerima kata-kata itu. Kata-kata yang ingin Henry dan yang lainnya katakan tertahan di tenggorokan mereka. Mereka semua tercengang. Apa maksudnya? Kevin mengizinkan putrinya berdansa dengan Agam dan bahkan pergi bersamanya? Apakah dia sudah gila? Mungkin mereka sudah ketinggalan zaman sehingga mereka tidak bisa mengikuti pandangan masa kini tentang percintaan? Jangan-jangan semua orang besar memiliki pikiran yang begitu terbuka? Paman Kevin, saya sudah lama mencintai putri Anda. Kalau saya meminta izin untuk mengejarnya, Anda pasti akan setuju, bukan? Kata Henry dengan perasaan gugup sekaligus bersemangat. Bahkan pecundang seperti Agam bisa melakukannya, maka dia pasti bisa melakukannya juga. Wajah Laila berubah drastis dan berkata, Tuan Henry, apa maksudmu dengan itu? Saat kita berdansa barusan, bukankah kamu bilang akan menikahiku? Henry meliriknya dan berkata dengan menghina. Diam! Kapan aku mengatakan bahwa aku akan menikahimu? Hanya ada satu wanita di hati aku, dan itu adalah Nona Intan. Manusia sepertimu, apa kamu memenuhi syarat untuk menjadi wanita seorang Henry? Dia mendekati Laila dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan masuk menjadi bagian distribusi makanan. Sekarang ada kemungkinan dia bisa menjadi menantu Kevin, tidak ada gunanya mendekati dia lagi. Laila dipermalukan di depan umum dan berteriak dengan marah. Dia mencakar wajah Henry dan diusir oleh Henry dengan tamparan. Wanita bodoh, kenapa kamu berteriak begitu keras? Kamu membuat Paman Kevin takut, apa kamu bertanggung jawab atas itu? Henry mendengus dingin, kemudian dia tersenyum kepada Kevin dan berkata, Paman Kevin, menurut Anda, bagaimana dengan saya? Saya pasti akan membuat Intan bahagia. Kevin mengerutkan kening dan berkata, Kapan aku mengatakan bahwa aku akan menjodohkan putriku denganmu? Anda mungkin tidak pernah mengatakan itu, tapi apa Anda tidak meyakini kebebasan dalam cinta? Saya yakin saya 100 kali lipat lebih baik dari pecundang itu. Kata Henry sambil memukul dadanya. Sadarlah dan jangan membual. Kevin tampak acuh tak acuh, dia meminum tehnya dan berkata, Dibandingkan dengan Pak Agam, kamu ini siapa? Apa-apaan kamu ini? Kalimat ini seperti tamparan di wajah Henry, seketika menghancurkan kepercayaan dirinya. Anda, kata-kata Anda agak keterlaluan. Sekalipun Anda tidak menyukai saya, Anda tidak seharusnya membandingkan saya dengan pecundang yang tidak kompeten itu. Kata Henry dengan emosi yang memuncak dan merasa sangat tertekan. Kevin menatap dengan tajam. Walau dia tidak mengatakan sepatah kata pun, aura kuat yang dia pancarkan membuat Henry merasa seperti jatuh ke dasar laut, seluruh tubuhnya merasa ketakutan. Pulanglah dan katakan pada ayahmu bahwa tidak akan ada lagi grup jiran di masa depan. Ekspresi wajah Henry berubah drastis dan dia jatuh ke lantai dan gemetar ketakutan. Cahya dan yang lainnya tampak terkejut. Kevin memberikan hukuman mati kepada Harry dan putranya. Ini bukan apa-apa, bagaimanapun juga, dengan ukuran Kevin, 100 Harry pun masih bukan tandingannya. Mengapa dia harus melakukan ini? Melakukan ini demi membela Agam? Tidak, itu karena Henry telah melanggar orang yang kedudukannya lebih tinggi, maka Kevin baru memilih untuk bertindak. Semua orang seolah sedang menghibur dirinya sendiri seperti ini, baru setelah itu mereka merasa lebih baik. Cahya masih ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang Agam, tetapi ketika dia memikirkan apa yang telah terjadi pada Henry, dia menahan kata-katanya. Meski dia tidak percaya, dia tidak berani menerima nasib buruk ini. Termasuk orang lain, seolah-olah kata Agam adalah kata terlarang, dan tidak ada yang berani mengatakan apa-apa tentang itu. Setelah setengah jam, suasana perjamuan makan mencapai puncaknya. Ahsan sebagai penyelenggara, sangat senang setelah minum 3 gelas anggur. Dia telah melelang kepemilikan saham sebesar 10% dengan harga 540 triliun. Krisis keuangan yang dihadapi keluarga Viander telah teratasi, dia ditakdirkan untuk bersenang-senang dan tidak tidur malam ini. Ahsan memanfaatkan sensasi meminum anggur kemudian berdiri untuk berpidato. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Kevin merokok cerutu. Melihat waktunya hampir siap, dia menepuk pundak Cahya. Cahya yang merasa sangat senang dan takut pun bertanya. Apa yang Anda perintahkan? Aku tidak enak badan. Aku akan kembali dan beristirahat dulu. Kamu dapat berbicara di atas panggung untuk menggantikanku. Kata Kevin kemudian tersenyum. Cahya merasa tidak percaya.
Para bos di sebelahnya juga tercengang. Kevin meminta Cahya untuk berbicara menggantikannya. Mungkinkah dia akan membuat Cahya, atau lebih tepatnya keluarga Pambudi, untuk menjadi juru bicaranya? Untuk sementara waktu, mata para bos itu tertuju pada Cahya, mata mereka penuh kecemburuan. Dipilih oleh Kevin untuk menjadi juru bicaranya adalah berkah yang telah dinantikan sepanjang hidupnya. Bagaimana hal baik seperti itu bisa terjadi padanya? Kenapa? Tidak mau? Kevin tersenyum dan bertanya. Bukan, aku mau. Cahya pun ditendang oleh Jaya. Dia akhirnya menganggukkan kepala dengan penuh semangat dan berkata, Aku sangat bersedia. Ini adalah suatu kehormatan saya. Terima kasih. Kevin tersenyum sedikit. Kevin sebenarnya mengatakan terima kasih untuk dirinya sendiri. Ini benar-benar suatu kehormatan besar. Kevin menyerahkan catatan yang telah disiapkan kepada Cahya dan berkata, Aku sudah menyiapkan naskahnya. Kamu bisa membacanya di atas panggung saat waktunya tiba. Baik, aku akan melakukannya dengan benar. Cahya mengambil catatan itu dengan gemetar. Dia sangat bersemangat hingga hampir berteriak. Kevin tidak berkata apa-apa lagi dan membawa Intan untuk berdiri dan pergi. Setelah melihat Kevin pergi, Cahya tidak sabar untuk membuka catatan itu, tetapi ditahan oleh Jaya. Dia memintamu untuk membacakannya di atas panggung, bukan untuk kamu membacanya sendiri. Saat dia berbicara, Jaya melirik sekeliling. Banyak bos yang mengincar ini. Jika Cahya tidak patuh, mereka semua akan segera mengadu dan menggantikan Cahya. Cahya pun buru-buru mencengkeram catatan di tangannya. Jangan sampai dia membocorkan informasi apapun. Haha, aku baru saja mengatakan beberapa hal buruk tentang Agam dan itu berhasil. Meskipun Tuan Kevin tampaknya tidak peduli, dia telah menyimpan kebencian di dalam hatinya. Aku berani menebak pikirannya, dia pasti puas denganku. Kalian tertinggal jauh dariku. Kata Cahya dengan bangga kepada para petinggi di sekitarnya. Para bos saling pandang tanpa menunjukkan emosi apapun. Orang kaya adalah orang kaya, dan caranya dalam menguji orang benar-benar tidak terduga. Mereka tidak memiliki keberuntungan untuk ini. Bab 520, saya mundur. Setelah pidato Ahsan yang berapi-api, dia mengundang Kevin untuk berbicara. Tuan Kevin sedang tidak enak badan. Biarkan aku memberikan pidato untuk menggantikannya. Cahya bangkit dan berkata. Ahsan melihat Kevin memberikan catatan itu kepada Cahya dan pergi, jadi dia bersiap di dalam hatinya dan memberi isyarat kepada Cahya. Kalau begitu, silakan naik. Cahya menahan kegembiraannya dan berjalan ke sisi Ahsan dengan kepala terangkat tinggi di bawah tatapan kagum juga iri dari semua orang. Para hadirin, platform distribusi makanan belanja kebutuhan sehari-hari kami dapat menjadi yang terbesar di seluruh Indonesia dan kami tidak bisa meraih kesuksesan ini tanpa bantuan Tuan Kevin. Kami bahkan bisa mengatakan bahwa tanpa dukungannya, platform distribusi makanan belanja kebutuhan sehari-hari ini tidak akan dapat menjadi besar seperti sekarang. Kami semua, termasuk keluarga Viander, beruntung karena dapat merasakan banyak manfaat dari kesuksesan ini. Oleh karena itu, mari kita berikan tepuk tangan yang hangat untuk Tuan Kevin. Ahsan dengan penuh semangat memimpin tepuk tangan dan berkata, Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih keras lagi agar Tuan Kevin di luar sana dapat merasakan semangat dan rasa terima kasih kita. Tepuk tangan bergemuruh selama 4 atau 5 menit sebelum tepuk tangan berhenti ketika Ahsan memberi isyarat. Ahsan sangat puas dengan situasi saat ini dan berkata kepada Cahya. Lebih keras, bacakan dengan lantang semua pemikiran yang dimiliki Kevin untuk kita. Baik. Cahya penuh dengan kebanggaan. Melihat kelompok bos di Provinsi S di bawah menunggunya untuk menyampaikan kata-kata Kevin, seolah-olah dia sedang membacakan sebuah surat perintah, membuat hatinya merasa sangat puas. Dia membuka catatan itu. Karena sangat bersemangat, dia bahkan tidak melihat kata-kata yang tertulis di atasnya dengan jelas. Dia berteriak. Aku! Mundur! Hanya 2 kata, sangat singkat tapi juga sangat menusuk, memadamkan suasana yang tadinya ramai menjadi tenang dalam sekejap. Ekspresi semua orang tercengang, dan keheningan di ruangan itu bisa terdengar suara detak jantung. Cahya membeku di tempat sejenak setelah membacakan 2 patah kata ini. Apa-apaan ini? Aku mundur. Tidak ada lagi? Ahsan seketika langsung mematung. Dia tersenyum dan berkata, Jangan bercanda, baca dengan benar. Tidak ada lagi, hanya 2 patah kata ini. Cahya gemetar. Aku akan membiarkanmu membacanya dengan benar. Lanjutkan membacanya untukku. Ahsan berteriak dengan mata melotot. Ketika Cahya membuka catatan itu, dia sudah melihat isi di atasnya. Tentu saja, dia tahu bahwa hanya ada 2 patah kata ini, tetapi apakah wanita ini bodoh? Ada begitu banyak orang yang menonton di atas panggung. Mengapa dia tidak berbohong? Sayang sekali, jika itu orang lain yang di atas panggung, dia mungkin bisa bereaksi. Namun, Cahya tidak memiliki kemampuan.
Dia hanya bisa membuat keributan dan mengutuk. Dia sama sekali tidak bisa memahami arahan dari Ahsan. Justru karena alasan inilah Kevin memilihnya untuk naik. Benar, hanya ada 2 kata saya mundur, saya tidak berbohong. Lihatlah, tolong lihatlah. Cahya menangis takut, khawatir dirinya akan disalahkan. Dia membuka kertas dan menunjukkannya kepada orang lain. Persetan denganmu! Ahsan naik pitam dan menampar wajah Cahya dengan keras hingga merontokkan 2 giginya. Dari mana wanita bodoh itu berasal? Ikinya bahkan tidak lebih baik dari anak berusia 6 tahun. Senior, apa maksud Tuan Kevin? Dia akan mundur. Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya dan melelang saham distribusi makanan? Kamu, apa yang kamu lakukan sangat tidak etis. Kevin adalah tokoh inti dari distribusi makanan. Tidak peduli itu kekayaan atau prestasinya di industri internet, selama dia bergabung dengan proyek ini, pasti dia bisa melakukannya. Sekarang setelah Kevin mundur, nilai distribusi makanan telah menyusut setidaknya setengahnya. Apalagi, mereka baru saja mengeluarkan banyak uang untuk membeli saham awal platform belanja kebutuhan sehari-hari bernama distribusi makanan. Belum sempat balik modal, harganya sudah menurun setengahnya. Mereka sama sekali tidak bisa menerimanya. Ahsan, keluarga Viander sudah keterlaluan. Bukankah ini namanya penindasan? Hanya karena kekurangan uang, kalian menipu dan memperdaya kami. Benar, kalian harus memberikan penjelasan. Kerumunan itu bangkit dengan marah, berbondong-bondong berdiri dan mengangkat tinju mereka untuk meminta penjelasan. Meskipun keluarga Viander adalah keluarga nomor 1 di Provinsi S, mereka tidak memiliki kekuatan untuk bermusuhan dengan seluruh pengusaha Provinsi S. Ahsan marah, dia menekan tangannya dan berkata, "Kalian, dimohon untuk tenang, pasti ada kesalahpahaman di sini. Kevin telah banyak berkontribusi di platform belanja distribusi makanan, sekarang keluar dari lingkaran bisnis ini tidak memberinya manfaat apapun." Namun, sebelum dia bisa menghubungi Kevin, ponsel semua orang berdering di saat yang bersamaan. Mereka menerima pesan singkat yang sama secara bersamaan. Pesan tersebut berisi, distribusi makanan Great Maiden, platform belanja kebutuhan sehari-hari di masyarakat, telah resmi diluncurkan. Daftar dan gunakan sekarang untuk menerima kupon senilai 200.000. Semua orang di Provinsi S menerima pesan teks ini. Ahsan segera mengklik tautan tersebut dan masuk ke halaman pengunduhan. Ketika dia melihat perkenalan platform tersebut, dia sangat marah. Platform Great Maiden beroperasi persis sama dengan distribusi makanan, bahkan lebih baik dan lebih relevan bagi masyarakat. Kemudian, memeriksa perusahaan di balik platform tersebut, Grup Langit Media. Itu adalah salah satu perusahaan investasi Kevin. Tidak ada keraguan lagi perihal mundurnya Kevin, dia benar-benar mundur. Dia tidak hanya berhenti dari distribusi makanan, dia juga mengembangkan dan meluncurkan platform belanja bahan makanan lainnya sendiri bernama Great Maiden. Jelas bahwa dia akan memiliki masalah dengan platform distribusi makanan. Kevin, kenapa kamu melakukan ini? Ahsan tidak bisa menahan diri lebih lama lagi dan berteriak dengan mata terbuka lebar. Kerangka kerja distribusi makanan pada dasarnya sudah matang, selama dilaksanakan sesuai rencana, proyek dapat berjalan dengan lancar. Namun, pada saat genting seperti ini, Kevin mundur, dan ini benar-benar mengganggu rencana keluarga Viander. Bahkan dia juga meluncurkan platform serupa lainnya yang memaksa keluarga Viander menemui jalan buntu. Ahsan, jangan pura-pura menyedihkan di sini. Kamu pasti sudah tahu tentang ini sebelumnya. Kalau tidak, tidak mungkin kamu akan bersedia mengeluarkan saham asli untuk dilelang. Betul sekali. Selama pelelangan, aku masih bingung. Ternyata keluarga Viander melakukan hal seperti itu. Benar-benar mengerikan. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Para penonton sangat marah. Keluarga Viander memang sangat berkuasa. Namun, orang rela mati demi uang. Kevin telah mundur dari distribusi makanan dan meluncurkan Great Maiden. Tidak ada yang tahu prospeknya di masa depan. Saham yang telah dijual oleh keluarga Viander kemungkinan besar akan menjadi tidak berharga di masa depan. Kerugian sebesar itu sama sekali tidak dapat diterima oleh mereka. Masing-masing dari mereka berusaha keras untuk mendapatkan uang mereka kembali, meskipun keluarga Viander enggan mengembalikannya. Kalian, katakan sejujurnya padaku, kalau tidak aku akan meminta seseorang untuk meledakkan kalian semua. Ahsan dalam suasana hati yang sangat buruk dan tidak bisa menahan amarahnya. Ini adalah uang penyelamat hidup keluarga Viander, sangat tidak mungkin untuk mengembalikannya. Karena jika mengembalikannya, keluarga Viander pasti akan mengalami kebangkrutan. Melihat sikap Ahsan seperti itu, para bos itu benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Tidak diketahui siapa yang memimpin, mereka bergerak bersama dan menghajar Ahsan. Di luar pintu, para pengawal bergegas masuk dan bertarung dengan para bos. Cahya berguling dan merangkak ke sudut, dia gemetar saat menyaksikan kejadian itu. Tiba-tiba, dia teringat bahwa dia juga telah menghabiskan uang sebesar 40 triliun untuk membeli saham asli. Kalau begitu,
bukankah uang itu akan sia-sia juga? Namun, dia sedikit lega karena berpikir bahwa uang itu adalah milik Agam. Kalau hilangnya sudah biarkan hilang. Lagi pula dia tidak berniat untuk membayarnya kembali, dia tidak percaya Agam bisa melakukan apapun padanya. Citra mematung ketika menyaksikan kejadian itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pada akhirnya akan menjadi seperti ini. Tunggu, Agam bahkan bersedia meminjamkan uangnya daripada membiarkannya berinvestasi di distribusi makanan. Apakah dia sudah tahu tentang ini? Akan tetapi, apakah mungkin? Bahkan keluarga Viander pun tidak tahu, jadi tidak mungkin dia tahu lebih dulu. Citra menggigit bibirnya pelan, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Dia tahu bahwa lagi-lagi dia telah salah menyalahkan Agam.